Minyak goreng ini lagi kemana sih Pak? Kok dicari-cari di mana-mana, jadi heboh pembicaraan karena dia ngilang tanpa kabar. Dengan penetapan harga ini, ternyata di masyarakat ini, masyarakat ada panik buying. Di situ juga ada yang bermain spekulan. Panik buying gitu ya. Iya, Jadi betul. bukan kelangkaan ya. Jadi gini, Eits, jangan buru-buru, konfirmasi dulu. Langsung nih saya konfirmasi. Pak, yang mau saya konfirmasi, ini kayak lagi sayang-sayangnya ditinggal loh Pak. Kalau anak sekarang bilangnya di ghosting. Yang mengghosting minyak goreng. Nah, minyak goreng ini lagi kemana sih Pak? Kok dicari-cari di mana-mana, jadi heboh pembicaraan karena dia ngilang tanpa kabar. tambah alamat lagi ya Bu ya. Nah, itu dia. Gimana tuh Pak Yanto? Jadi minyak goreng memang dari awal bulan Januari kemarin kan sudah ada penetapan harga baru ya. Ya. Jadi kemarin diterapkan Januari itu satu harga di harga 13.000 waktu itu. Nah, setelah pada penetapan itu di bulan Februari ada perubahan lagi dengan Permendag nomor 6 2022 tentang harga minyak goreng. Jadi itu harganya sekarang di HET ini untuk curah 11.500, untuk kemasan sederhana itu 13.500 per liter ya. Ya. Untuk minyak goreng premium itu 14.000. Dengan penetapan harga ini ternyata di masyarakat ini terjadi ras. Jadi masyarakat memborong barang minyak goreng ini karena mungkin dia rasa harga itu naik ya gitu kan, ya turun. Jadi kemarin asalnya mulanya kan harga di 19, di 18 gitu kan, variatif harganya itu. Nah, setelah ada penetapan dari Permendag ini harga turun di 14 yang premium tadi dikatakan, yang 13,5 yang sederhana. Nah, di sini prosesnya mulai terjadi gejala yang kurang baik dalam artian masyarakat ada panik buying. Di situ juga ada yang bermain spekulan. Jadi awal-awal pertama kali minyak goreng ini di toko-toko retail, terutama di toko-toko retail itu diserbu masyarakat. Nah, dan diserbu masyarakat, baru retail ini memberikan ini aturan, diberikan maksimal pembelian ya, ada yang 1 liter, ada yang 2 liter. Ada yang berapa kemasan gitu juga ya. Tapi itu juga nggak kurang akal para konsumen itu ya, keluarganya. Kadang-kadang ya lucu juga, antara suami istri nggak kenal waktu dibayar di kasir itu. Demi minyak goreng. Pura-pura nggak kenal. Nggak kenal. Tapi artinya ini tadi Bapak sempat menyatakan panik buying gitu ya. Ya, betul. Jadi bukan kelangkaan ya. Jadi gini, jadi langka ini disebabkan oleh kepanikan masyarakat. Jadi jelas kalau permintaan itu tinggi, ya, pasti suplai akan terganggu gitu kan. Padahal ini rata di seluruh Indonesia. Ya. Jadi jelas produksi dan suplai pasti terganggu. Jadi di mana permintaan itu lebih tinggi, ya sudah. Demand-nya itu. Demand-nya, iya. Nah, itu akan mengakibatkan ya jadi kelangkaan. Namun demikian kami dari Dinas Perindak, dari Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan, kami juga terus melakukan pemantauan, terus melakukan pemetaan. Kenapa minyak goreng ini terjadi kelangkaan? Bukan kelangkaan ya, jadi setiap disuplai habis gitu ya di pasaran itu. Mungkin ada di satu hotel itu nggak mungkin sampai 30 menit udah habis. Itu fenomena yang juga. Fenomena seperti dari masyarakat sendiri. Sebetulnya kemarin itu kan BPS tuh sekitar 100.000 liter ya per harinya untuk Jogja ini. Itu harusnya udah cukup gitu. Ini malah kita masukin udah 2 kali lipatnya, tapi masih kurang terus. Yaitu fenomena dari panik buying itu, sama ada spekulan. Nah, spekulan ini jualannya pakai online. Nah, seperti itu. Ya memang banyak akalnya lah. Jadi, Nah, jadi istilahnya dalam proses ini
akan jelas akan terganggu dari sisi suplainya gitu. Berarti di DIY sendiri juga terjadi ya Pak ya? Terjadi Seperti di seperti itu. tempat Indonesia di tempat Iya, yang tempat lain lain juga juga seperti hampir sama gitu ya. dan di Jogja sendiri terjadi. Gitu, ya. Nah kalau sejauh ini apa yang sudah dilakukan Bapak oleh Disperindak DIY khususnya? Kita terus mendata ke distributor-distributor. Jadi kita cek apa namanya penjualannya, DO yang masuk hari ini berapa, kontainer yang masuk ke Jogja berapa yang dikeluarkan, gitu kita ini kan, kita faktur pembelian itu kita cek satu-satu, Bu. Seperti itu kita ke dari hasil cek and rechecknya itu Iya, tadi, iya, kita- kemudian yang ditemukan gimana Pak? Ya, Maksudnya? istilahnya ada yang juga masih apa namanya agak tertahan karena mungkin saking banyaknya permintaan dari masyarakat, jadi mengatur distributor itu mengatur apa namanya pendistribusiannya gitu. Karena juga harus sama karena permintaan hampir sama merata di Jogja ini seperti itu. Nah kalau terhadap spekulan tadi ya, Ya. yang kemudian juga nggak hilang kreativitasnya lewat online, Ya. itu apa yang bisa dilakukan Nah, ya nanti Pak? kita dengan Satgas kita bukan terlibat, berarti kita harus dengan itu secara tertutup ya. Yang jelas kita akan proses gitu kan ya. Oh. Jadi ya juga akan mengganggu perekonomian juga dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Ya, ya, ya. Tapi yang jelas memang akan ada langkah ke situ. Ke sana tapi ya, ya. iya memang harus diem-diem nih langkahnya. Nanti mereka juga sudah berkelit lagi, betul ya Pak ya. Ya, ya. Banyak cara yang kemarin tuh kita usulkan, bukan dari usulan dari malah dari apa namanya retail-retail itu. Pak, gimana kalau bikin pakai member gitu kan? Tapi kan kalau pakai member berarti kan pembelian bersyarat. Ya. Zaman merdeka kok masih pakai bersyarat kan gitu ya. Syarat dan ketentuan ya Pak. Iya, jadi harus dengan syarat harus dengan member walaupun gratis gitu. Ya, ya. Walaupun idenya bagus gitu ya. Memang seperti itu untuk pengaturan biar tidak berulang kali masyarakat itu melakukan apa namanya pembelian minyak goreng. Kalau sekarang nggak dibatasi kan, nggak bisa dibatasi. Hari ini dia jam 10 masuk gitu kan. Sebentar lagi dia ganti baju, beli lagi ngambil. Atau ke toko yang lain Ke gitu toko ya, lain, iya, sepanjang betul-betul. jalan dia Sepanjang coba dia. satu-satu. Ya, gitu. pernah ada di satu ini sampai 1 karung. Itu buat apa Pak? Nggak takut kolesterol ya Pak ya? Ya itu mungkin bisa dijual lagi dengan harga tinggi atau mungkin dengan ya banyak akalnya lah. Ya, Gitu. ya. Kalau digunakan tuh paling banyak mungkin rumah tangga itu mungkin 1 bulan tuh cuma 2 liter sampai 3 liter itu sebetulnya udah cukup gitu ya. Betul. Gitu. Nah kalau operasi pasar sendiri sudah dilakukan ya Pak ya kemarin? Kita kemarin sudah melaksanakan di daerah Gunung Kidul. Ya. Sebanyak 23 ton itu yang lewat ini lewat Bulog, ya, kerjasama dengan Bulog dengan Satgas Pangan kita melaksanakan operasi pasar di sana. Kemarin hari pertama di hari Sabtu itu sekitar 11.000 ton kita operasi pasar. 11.000 ton. Iya. Ini lagi masih berlangsung, jadi untuk UKM untuk ini. Gitu. Kenapa Gunung Kidul kita menjadi prioritas? Pertama di sana kan tempatnya jauh ya. Supermarketnya juga tidak banyak gitu, tidak banyak ya kita prioritas. Akses distribusi tadi ya Pak? Distribusinya juga iya, terus keprioritasan ke sana. Nah yang lainnya juga sama Bu, kita laksanakan di kota kemarin ada juga di pasar Paritaman kita laksanakan, di Wirabrajan kita laksanakan. Besok mungkin hari Rabu besok rencana di Bantul, terus kita akan laksanakan. Kita masih berkoordinasi dengan para pelaku usaha dan distributor serta Bulog gitu. Dan masih akan ada operasi pasar dengan jadwal-jadwal berikutnya berarti ya Pak yang di seluruh DIY ya termasuk Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo juga ya Pak ya. Dan operasi pasar ini disambut baik tentu saja oleh masyarakat. Jelas gitu kan. Kadang-kadang kita jadi dilematis. Jadi kita operasi pasar dengan kondisi ini COVID ini. Ya. Nah, itu kan berkerumun gitu kan. Ya itulah yang jadi menjadi salah gitu kan. Jadi kita jaga mungkin nanti rencana ke depan itu namanya operasi pasar itu nanti lewat perwakilan mungkin dengan RT-nya atau ini bisa dibagikan ke masyarakat seperti itu. Ya. Jadi belinya lewat Pak RT gitu, tidak perwakilan gitu. Jadi tidak dengan harapan tentu saja Pak RT amanah ya Pak. Nah iya amanah yang saya harapkan amanah gitu ya. Seperti itu. Jadi akan ada sistem baru yang dicari sehingga
Ya biar tidak kita dapat minyak goreng dapat lagi virus kan gitu. Amit-amit jangan sampai ya Pak ya. Nah itu Ya, makanya ya. tuh kita coba nanti dengan sistem ini cara baru lah biar Ya. pola baru biar tidak masyarakat Tidak perlu bergerombol. Ya, nanti bergerombol. saya ditegur sama Satgas Covid kalau itu ya. Tapi ini sudah dikomunikasikan ke Sudah kita terus kita RT. berkoordinasi ya, kita berkoordinasi dengan Dinas Perindak setempat dengan Gunung Kidul waktu itu kita koordinasikan, tolong nanti kalau untuk operasi pasar ke depannya tuh kita rubah sistemnya dengan cara perwakilan gitu. Jadi dia nanti ini siang jam 2 mungkin ya, nanti ada daerah Baron itu ada operasi pasar dengan cara seperti itu. Oh, jadi sudah langsung dilakukan ya? Ya. Nanti juga dengan Bantul juga sama gitu sistemnya seperti itu. Biar tidak berkerumun lah Bu. Ya, itu juga penting sekali apalagi di kondisi seperti sekarang seperti ini. ya. Omikron lagi di mana-mana ya Pak ya. Iya. Nah, kalau sebenarnya stok minyak goreng di produsen sendiri itu apakah memang mengalami kendala Pak? Atau sebenarnya baik-baik saja? Jadi kendalanya yaitu dari supply-nya itu karena kita produksi sana permintaan sangat tinggi kan. Udah dengan permintaan dengan sangat tinggi ini otomatis akan terganggu juga produksinya kan. Ya gitu. Jadi kelancarannya itu. Ya itu intinya saya harapkan nanti dari masyarakat kalau ada minyak goreng itulah cukup pembelian itu harus dengan memborong dengan berbagai cara gitu kan. Ya digunakan secukupnya aja. Jadi jangan sampai penggunaan yang untuk yang lainnya juga ikut terganggu gitu. Ya. Kalau di tempat lain kita lihat di berita gitu ya Pak, ada yang minimarket kah, warung, supermarket yang memang dalam tanda kutip menimbun gitu, tidak mendistribusikan secara apa adanya gitu. Di DIY sendiri apakah ada kasus seperti itu? Kalau di DIY kita tidak ditemukan lah yang namanya menimbun. Tetap kita makanya itu Bu, dengan cara kita melakukan pemantauan, terus pemetaan gitu kan. Kita kalau ada barang itu kita dorong secepatnya gitu untuk segera didistribusikan seperti itu. Jadi kita di sini kan kita tidak ada produsen ya, adanya distributor. Ya, tetap kita kalau barangnya sudah banyak ya juga kita himbau jangan melakukan dumpling atau tying gitu ya Bu ya. Jadi pembelian distributor satu ke para pedagang di pasar atau ke itu dengan syarat. Kalau beli minyak sekian dus harus sekian ini kita juga larang. Itu kan akan kenakan sanksi gitu. Oh, ada sanksinya? Ada sanksinya itu kan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha. Di situ di pasal 15 itu kan dilarang melakukan pembelian dengan cara perjanjian dan perjanjian tertentu gitu kan dengan syarat tertentu. Jadi kan banyak juga ada yang jualan ini minyak tertentu ini merek ini harus dengan beli minyak dengan sabun gitu atau dengan margarin. Yang notabene margarin kayak bundling gitu ya, dibundling itu. Nah, itulah yang masih enggak yang kita terus kita kita awasi terus karena ya banyak akalnya juga ternyata. Bener ada juga ada ya yang juga melihat itu sebagai kesempatan. Betul, padahal ada yang benar-benar membutuhkan si minyak goreng jadi ini. Jadi malah ada syarat-syarat tertentu dari para distributor ini itu juga kita lagi tertibkan Ibu. Ya. Nah, kalau melihat kepanikan masyarakat dalam pembelian minyak goreng seperti akhir-akhir ini, sebenarnya seperti apa sih tingkat konsumsi minyak goreng yang khususnya yang ada di DIY ya Pak? Saya jadi ikut penasaran gitu. Sebenarnya diberikan berapa tadi sampai 23 ton, 22. Habis terus gitu. Sebetulnya kan saat DIY itu ya, sekitar 100.000 liter. 100.000 liter. Iya, sekitar 100.000 tuh gitu. Per liter jadi berapa ton itu ya? Sekitar 100 ton gitu ya per ininya. Per harinya di DIY itu ya. Itu udah cukup dulu tuh. Sekarang ini udah pemasukan ini sudah 2 kalinya. Kemarin Sabtu kemarin itu untuk menghadapi ini udah 500.000 ton masuk ke sini ke Jogja. Jadi banyak yang sudah disuplai itu. 500.000 ton sebenarnya. Iya. Dan itu tetap langka ya Pak ya? Iya. Wow.
Ini fenomena yang kayak gini apakah dulu pernah terjadi kelangkaan minyak goreng atau Itu baru ini ya Pak? itu fenomena kalau nggak salah 98, 99 ya pernah seperti itu. 98, oh era-era reformasi waktu Iya, itu iya, berarti ya? itu juga ada krisis minyak juga seperti ini ya. Maaf, bukan 500.000, berarti 500 ton ya. 500 ton. Ya, 500 ton. Kalau Tapi 500, ya itu masih tetap belum bisa mencukupi, bisa menutupi. Dari istilahnya masyarakat masih ngeluh gitu. Harusnya ya, barang itu udah cukup gitu. Makanya ini terus seharusnya biasanya gitu. biasanya. Jadi kalau menurut distributor ini, saya tanyakan, sebetulnya saya ini kalau dalam kondisi normal, barangnya udah cukup Pak, gitu. Ini udah cukup. Gitu. Ya. Jadi kadang-kadang jadi istilahnya distributor juga kan memperhatikan pola konsumsi para pedagang nih yang beli ini. Dia tuh beli 2 dus, gitu. Itu baru minta lagi 2 minggu ke depan baru bisa minta beli lagi pembelian itu. Kalau sekarang tidak sampai ini 1 jam aja udah habis barang ini ya seperti itu. Nah, ini fenomenanya kenapa ya sebenarnya ya Pak? Ya panik buying itu Bu, panik buying. Panik Jadi buying itu ya. ketakutan mungkin masyarakat sekarang ini lagi banyak uang gitu kan. dengan membeli disimpan gitu. Gitu. Iya, iya, iya. Karena mungkin juga itu ya dianggap harganya sedang murah. Tadi ya. curah 11.500, Ya. kemudian 13.500 untuk yang kemasan sederhana dan premiumnya 14.000 karena memang beberapa saat sebelumnya sempat tinggi sekali gitu ya. ya. Itu dari segi sampai ya ada yang harga 20.000, ada yang harga 18.000 per liternya itu. Gitu. Dan terus terang kalau di beberapa warung gitu juga masih susah sih Pak nyarinya, warung-warung kecil ya, yang di dekat perumahan, dekat permukiman gitu. Ada cuma ini, tinggal ini gitu. Makanya padahal dengan fakta kurang lebih ada 500 ton per hari, ini sungguh sebuah tanda tanya kenapa. Betul. Ya kalau kita ke distributor itu barang tuh ya mau didistribusikan Bu. Banyak di sana itu. Dan suplainya walaupun istilahnya pesanan itu tidak sesuai dengan permintaan ya, misalnya distributor pesannya 10 gitu, dikirim 8, dikirim itu kan pasti barang masih ada gitu kan. Ya. Tapi tetap masih terjadi seperti ini, fenomena ini. Jadi saya pikir wah ini terjadi kepanikan. Ya itu nyatanya betul Bu. Karena apa? Ya setiap para pedagang itu disimpan di raknya itu nggak sampai setengah jam udah habis. Ini unik juga ya sebenarnya. Tapi pasti Disperindak DIY juga punya caranya, punya persiapannya. Kalau dilihat ini sampai berapa lama lagi ini fenomena ini euforia masyarakat yang lagi kemarin waktu menyimpan. Itu kita dari siaran persnya Pak Menteri Perdagangan, sebenarnya kan kita ada 170 juta liter ini yang sudah dimiliki oleh kementerian ini, oleh pemerintah ini. Nanti kan diharapkan di bulan Maret ini untuk suplai minyak goreng sudah lancar diharapkan. Maret ya, Maret ini. Kita berharap ya, mudah-mudahan ke depannya lah sebelum melaksanakan puasa ini sudah lancar, sudah bisa tersedia gitu. Sebetulnya kan untuk ekspor juga kan ini kan belum dikeluarkan izin ekspornya, jadi barang itu masih di kita gitu, masih di dalam negeri. Karena kan ada ketentuan ekspor itu 20% harus dipergunakan untuk dalam negeri CPO-nya itu. 20% tadi. 20% dari nilai ekspornya dia gitu. Ya. Nah mungkin kalau himbauan kepada masyarakat gitu Bapak, agar ya segera justru semuanya itu membaik, semuanya kembali normal. Ini apa Pak? Ya himbauannya ya masyarakat tidak perlu lagi panik buying lah. Jadi istilahnya untuk minyak goreng tuh ya seperlunya aja lah. Tapi seperti biasanya. Jelas cukup ya sebenarnya, mungkin yang perlu diyakinkan. Betul ya. Sebenarnya cukup gitu ya. Iya, cukup. Tersedia itu. Nyatanya ya itu akhirnya diatur sama para pedagang ini, seandainya ada 2 dus, 3 dus dipasang gitu di counternya, habis ya sudah, nanti buat besok lagi pasang lagi gitu, habis. Jadi kalau berapapun dipasang di etalasenya pasti habis. Pasti habis gitu.
Karena si panic buying Panic ini. buying itu. Dan kadang-kadang ya orang apa namanya para konsumen ini beli itu hanya minyak goreng. Iya betul. Ada saya pengaduan ke saya, Pak ini gimana ya saya Pak caranya biar apa namanya pembelian tuh bisa apa namanya tidak minyak goreng tok gitu Iya, kan iya, ya. iya. Jadi 5 orang kan dengan keluarganya antri ya yang dipegang minyak goreng. Ya, para toko-toko swalayan ya juga bingung cara mengatasinya gitu. Walaupun pembelian dibatasi gitu ya. Ya. Ya, sampai ada ide dia pakai ini apa namanya tangannya kayak pemilu itu stempel. Biar nggak beli lagi di tempat lain. Dia bolak-balik lagi kan gitu. Itu ada yang melakukannya. Ada yang seperti itu gitu. Saking Jadi memang jadi lucu. Toko-toko pemilik retail itu dagangan laris malah jadi bingung juga. karena yang dibeli cuma minyak goreng doang. Iya. Ini saya juga penasaran di rumah terus dia mau goreng apa ya kalau cuma minyak goreng yang disetok juga kan. Iya. Padahal juga sebenarnya kalau kebutuhan minyak goreng dalam sehari-hari, kebutuhan rumah tangga juga nggak sebanyak itu. Bahkan ya kalau kita memperhatikan kesehatan, ya sebisa mungkin dikurangin kan ya Pak ya. Tapi ini juga sungguh tanda tanya juga gitu karena stoknya sebenarnya banyak. Kita juga ingin meyakinkan cukup, jangan khawatir gitu ya. Dan harga sudah distabilkan oleh pemerintah, artinya nggak akan tiba-tiba nanti naik itu enggak gitu ya. Dan apabila ada yang menimbun juga atau yang apa tadi? Kita tindak, pasti kita tindak. Pasti ada praktek apa namanya tying ya atau di sini istilahnya yang terkenal ininya doubling ya, itu juga kita tindak gitu, tidak boleh. Tidak boleh, udah jelas kita tidak diperkenankan untuk apa pembelian dengan syarat-syarat itu. Iya. Boleh dapat minyak goreng ini setelah membeli. Nah, itu nggak boleh kita. Sabun, sampo satu supermarket baru berhadiah satu minyak goreng. Iya. Ya kadang-kadang jadi kasihan juga para pedagang juga kan ditekan oleh distributornya ya. Distributor dia pintar juga kan dia untuk menaikkan apa namanya omsetnya dia kan karena mungkin ada target-target tertentu. Jadi dengan penjualan dengan dibarengi dengan apa namanya produk-produk lainnya gitu dengan cara ini ya kita larang. Ya. Jadi penasaran juga karena minyak goreng itu kan macam-macam tadi ya, ada yang curah, yang kemasan sederhana dan juga premium. Bahkan kalau ada beberapa yang lain karena udah mulai care dengan kesehatan, dia akan memilih kayak akhirnya tuh harga nggak masalah, yang penting saya dapat yang lebih sehat gitu. Kalau yang paling laris di pasaran yang mana Pak sekarang ini kondisinya? Ya itu minyak sawit Bu, jenis minyak sawit. Minyak sawit. Kalau minyak kelapa itu di retail-retail itu masih ada, masih tersedia. Memang harganya lebih tinggi gitu ya. Itu ya lebih dari minyak Barco jenisnya maaf ya itu saya nyebutnya merek. Pak, tenang Pak. Itu ada juga dia ini apa namanya masih ada tersedia. Jadi khusus yang minyak sawit tadi ya. Jenis minyak sawit. Kalau minyak kelapa, minyak kedelai itu masih tersedia banyak. Ini mungkin juga untuk industri yang paling sering dipakai juga ya. Iya, kalau sebenarnya minyak CPO ini digunakan untuk alokasi B30 itu ya biodiesel 30 juga sudah ada alokasinya kok. Udah alokasinya, jadi nggak bakal terganggu dengan adanya B30 juga gitu minyak sawit ini. Ya. Ya cuman ya ini ya jadi PR kita lah, PR saya mungkin ini menyelesaikan bidang kusut minyak goreng ini ya gitu. Ya juga dari hulunya nanti kementerian untuk menyelesaikan pabrik dan brokernya dan distributornya di atas gitu kan. Ya kita yang di daerah ini kan kita menerima apa namanya ke distributor ya, kita ngawasi yang peredaran dari distributor seperti itu. Dan ya itu pola masyarakat itu mungkin yang perlu lagi. Semua pihak berarti kita punya peranan yang besar ya. Dari masyarakat sendiri juga sekali lagi tenang. Ini pasti cukup dan harga tidak akan tiba-tiba naik. Jadi secukupnya, seperlunya saja daripada nimbun di rumah juga. Rumahnya itu malah tengklenyit loh nanti. Nah, susah ngepel juga lah kalau semuanya isinya cuma minyak goreng. Ya, dan tentu saja semoga PR-nya juga segera selesai Bapak dan kondisi membaik terutama sebelum nanti menjelang puasa ya.
Itu yang paling penting. Kalau saya ini sekarang daripada minyak goreng kok lebih penting minyak angin, Pak. Karena kondisi lagi kayak gini saya lebih sering pakai minyak angin. Terima kasih Pak Yanto, luar biasa. Ini semoga menjadi salah satu konfirmasi yang terbaru untuk semua yang menyaksikan. Jangan lupa, jangan terburu-buru, konfirmasi dulu.